يوما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Sahabat-sahabat santri, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa menyapa sobat-sobat santri lagi, karena ini cukup lama kita tidak take video karena memang posisinya kita kemarin pulang kampung suan ke orang tua untuk menguatkan komitmen lagi untuk mengabdi di Pondok Pesantren Entrepreneur Darul Rodoh ini. Dan alhamdulillah malam ini kita kedatangan teman-teman kelas 12 SMK Pondok Pesantren Entrepreneur Darul Rodoh. Mungkin pertama perkenalan dulu ya. Ini siapa? Namanya? Namanya Oki Ustaz. Oki dari SP5 Lada. SP5 Pangkalan Lada ya? Iya. Pangkalan Lada. Terus sebelahnya? Laila Ustaz. Suaranya nggak apa agak dikerasin. Laila? Saya Laila dari Kalimantan Barat. Tepatnya di Airupas. Airupas. Terus yang terakhir? Saya Uswatun Hasanah dari Kalimantan Barat. Sama Airupas juga? Airupas. Airupas, oke. Ini sebenarnya kita berapa kali ngobrol dengan teman-teman ini, mungkin ada kayak sesuatu yang bikin mereka terdorong untuk bertanya di channel The Santri ini. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Ayo kita, tapi ini sifatnya asumsi ya, bukan asumtif, artinya bisa salah bisa benar. Kalau cocok boleh diikuti, tidak cocok juga silakan cari referensi lah. Dari siapa dulu? Dari saya Ustaz. Oke. Pertanyaannya, Ustadz, bolehkah seorang perempuan lulusan pesantren melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi? Bolehkah Seorang perempuan lulusan pesantren melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi? perguruan tinggi? Ya, boleh, bahkan sangat boleh mungkin. Sangat boleh. Hanya saja biasanya kalau lulusan pesantren itu mereka mencarinya ke fakultas yang ada pesantrennya atau pesantren yang ada fakultasnya, biar nyambung. Karena kalau fakultas ada pesantren, bersyarat pesantren itu udah pengasuhnya, dan pengasuhnya itu biasanya punya guru, akhirnya sanad keilmuan itu sampai ke baginda Rasul Muhammad SAW. Ya, jangan sampai kita mencari ilmu hanya kemudian terputus sanad keilmuannya. Jadi kita nggak tahu itu nyambung kepada siapa. Ini bukan diskriminasi, artinya saya kontra atau tidak pro terhadap fakultas yang tidak ada pesantren, bukan. Cuman itu kan saran saya yang saya lama di pesantren, kemudian kalian yang mondok di sini di pesantren. Ini sebenarnya jawaban khusus kalian. Jadi orang lain boleh. Jadi dalam konteks ini saya bukan mendiskreditkan fakultas yang tidak ada pesantren, bukan. Cuman kalau boleh saran dari saya, cari yang fakultas yang ada pesantrennya. Mungkin itu singkatnya seperti itu. Silakan, siapa lagi? Saya Ustaz. Oke. Begini Ustaz, jika seorang perempuan lulusan pesantren melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi atau kuliah, apa yang harus ia lakukan ketika ada seorang laki-laki yang mengajaknya berteman? Maksud berteman di sini Ustaz adalah dalam artian sesungguhnya. Sungguhnya Kuliah, kemudian biasanya kan pastinya kuliah itu kan ada cowok, ada cewek gitu ya. Kemudian ini sebenarnya tidak harus lulusan pesantren, walaupun tidak pesantren pun kalau kemudian dia menuntut ilmu atau di perguruan tinggi lah, kemudian ada laki-laki ngajaknya berteman. Ya gimana ya? Tapi yang jelas begini, ada teori gini, no free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Artinya kalau ada laki-laki ngajak berteman,
Ya pertamanya berteman aja, habis itu berubah teman jadi sahabat, setelah sahabat dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi apapun alasannya, karena sumber ilmu pengetahuan itu sumbernya adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran tidak diperkenankan kalau bahasa sekarang lah pacaran gitu, pacaran tidak boleh. Biasanya ya awal dari berteman. Tapi menurut saya kalau perempuan itu temanannya sesama perempuan, bukan temanannya bukan berteman dengan bukan berteman dengan laki-laki. Kalau berteman dengan laki-laki nanti ada berkembang dari bertemanan itu. Akhirnya jadi ya kan nggak mungkin kelamaan nanti suka akhirnya mengaburkan fokus dia atau tujuan awal dari dia kuliah atau menuntut ilmu di fakultas. Saya kira sebetul, hati-hati, laki-laki itu banyak akalnya. Saya berbicara atas nama perempuan, saya kasih memang seperti itu, laki-laki itu banyak akalnya. Awalnya gitu, baik teman-teman, engkau cuma berteman, nanti ujungnya jadi pacaran sari. Ya nggak ada pacaran sari. Pacaran itu apapun alasannya mesti haram, tak ada. Nggak bisa, pokoknya haram. Walaupun kesannya ini keras, ya memang kayak gitu kenyataannya gitu. Hukum itu ya haram. Masalah kita cocok nggak cocok terhadap hukum, tidak boleh istilahnya lupa saya istilahnya. Jadi hanya dengan alasan kita tidak cocok kemudian kita bilang itu tidak haram. Tetap hukum awalnya haram, masalah kita tidak cocok itu hal lain. Saya kira seperti itu. Jadi Ustaz, salah satu modusnya laki-laki mendekati perempuan tuh seperti apa Ustaz, kalau kami boleh tahu? Ya basicnya sih ya dibaik-baikin, bantuin, terus traktir, aja belajar bareng, istilah sekarang nongkrong di kafe sambil ngerjain tugas atau itu modus-modus awal aja, dibikin nyaman dulu, biasanya habis itu udah deh. Tapi biasanya saya pernah dengar dari guru saya itu ilmu pengetahuan itu atau ilmu agama itu tidak bisa berdekatan dengan kemaksiatan. Pacaran itu maksiat, sedangkan kalian sedang mencari ilmu pengetahuan, sedangkan ilmu itu adalah cahaya Allah maksudnya, cahaya Allah, sumbernya Al-Quran. Al-Quran tidak memperkenankan itu. Saya rasa juga tidak akan dapat ilmu juga, ya cuman dapatnya ya itu mungkin gitu. Saya kira gitu. Lebih-lebih kan kalian ini kan belajar dengan saya lama kan, ikut di ASIR Darul Akhirah Book Center lama banget. Jadi ini saya niatkan memang karena mengingatkan dengan itu teman sahabat. Jadi sayang kan udah belajar di ASIR berapa tahun? 3 tahun ya, 3 tahun 4 tahun. Justru saya suatu saat ingin dengar kalian tuh udah terdengar sukses, hebat gitu. Gampang lah, laki-laki itu nanti ngejar sendiri, mesti kalian dicari asalkan sudah hebat. Ya, kalau bisa mungkin di tempat yang baru nanti ada ada program yang untuk mengembangkan bahasa yang pernah kalian pelajari di sini, ya bahasa Arab semuanya. Karena pernah belajar di sini, silakan ikut aja. Cari aja yang sebanyak-banyaknya. Cari ilmu itu sebanyak-banyaknya. Sampai lupa. Biasanya orang kalau katanya ada beberapa kondisi orang itu nggak bisa diingatkan. 1, jatuh cinta. Nomor 2, jatuh cinta kepada orang maksudnya. Nomor 2, diantaranya adalah jatuh cinta terhadap ilmu pengetahuan. Lupa dia. Bahkan sampai ada orang tidak menikah karena rasa senangnya terhadap ilmu pengetahuan itu melebihi dia terhadap lawan jenis. Tapi ya kalian jangan sampai sini nikah. Mungkin itu ya, nanti boleh lah kalau masih ada waktunya ada pertanyaan lagi. Ada lagi Ustaz. apa? Begini Ustaz,
Bolehkah kami tahu hal-hal apa saja yang harus kami jauhi dikala kami jauh dari patuan orang tua dan menjalani hidup mandiri di tempat di mana kami menuntut ilmu? Maksudnya di luar lingkup pesantren atau di tempat perkuliahan misalnya, Ustaz? Oke, satu, karena kalian lulusan pesantren, nama pesantren itu nempel ke kalian itu sampai kalian mati. Jadi jaga nama baik pesantren. Di antara menjaga nama baik pesantren itu, ya, yang paling ringan deh, perilaku. Mulai dari berucap, kemudian bersikap, berteman, dan lain sebagainya. Otomatis walaupun kalian nggak bilang Darul Raudhah itu buruk begini, tapi di lapangan atau di masyarakat kalian bersikap dengan sebaliknya yang diajarkan dari pesantren, maka otomatis orang punya persepsi buruk terhadap pesantren. Oh, pesantren Darul Raudhah itu seperti itu. Itu secara tidak langsung mencoreng atau membuat pondok pesantren ini buruk namanya. Dan saya yakin itu diantara penyebab tidak berkahnya ilmu. Itu pertama. Nomor dua, kalian harus ingat orang tua kalian tuh nyari duit itu panas, dingin, malam, capek, dan pokoknya dan seterusnya, seperti susah lah, gampang gitu. Apalagi kalian dari sini kuliah ke Jawa tuh, transportasinya aja berapa biaya transportasi. Kemudian biaya hidup tuh mahal zaman sekarang. Nah, kalau hanya itu dibuat main-main, apalagi tidak serius, maka kan sayang, kasihan orang tua, durhaka sama orang tua. Mungkin itu. Ya, mungkin yang perlu diingat itu pesan-pesan nama baik pesantren, kemudian pesan-pesan pengasuh, sayyid, kemudian orang tua. Sehingga nanti di sana itu tidak mengalihkan tujuan awal kalian berangkat ke sana. Saya itu, walaupun godaannya mesti besar tuh kalau perkuliahan, kata-katanya gitu, karena saya nggak pernah kuliah juga. Dari cerita dari teman-teman seperti itu, godaannya besar. Ya pinginnya main-main, ya nggak tahu saya kayak apa faktanya gitu. Tapi yang jelas pastinya itu tidak mudah, berat. Nggak tahu, bisa aja lingkungan, bisa saja ya 9 tahun lagi. Lingkungan itu bisa menintervensi seseorang. Awalnya baik bisa jadi buruk, tapi bisa kebaliknya, awalnya buruk bisa jadi baik. Awalnya rajin bisa tidak tak rajin, yang awalnya rajin bisa jadi rajin, dan seterusnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang pasti kalian tuh jangan lepas hubungan dari guru kalian. Bisa jadi ketika sampean gitu bisa diingatkan, kemudian bisa bertanya. Mungkin itu, karena ini kaitannya kan cuman aja ya. Untuk khusus spesial malam ini kita tidak buka kitab. Ini cuman obrolan ya obrolan santai lah, santuy orang bilang di sini sekarang. Terus ada lagi? Saya, Ustaz. Oke. Jika seorang perempuan sudah menikah atau berumah tangga, bolehkah ia melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi atau berkarir, Ustaz? Maksudnya udah menikah? Sedang menjalankan studi, kemudian di perjalanan dia menikah gitu ya. Bolehkah menikahnya gitu? Ya boleh aja sih. Boleh. Cuman berisikonya nanti dia punya 2 kewajiban tuh. Enggak diluluskan, sudah bentar lagi mau lulus, biaya sudah keluar banyak. Tapi di satu sisi kadang kewajiban untuk menuntut ilmu itu dia punya kewajiban untuk memenuhi kewajiban dia terhadap suami. Memang tidak mudah, maka perlu pertimbangan banyak, kemudian perlu meminta suara orang-orang yang kalian yakini dia jujur dan seterusnya, lebih-lebih orang tua, dari guru dan orang tua. Kalau memang tidak mau harus menikah pada saat menjalani pendidikan, kenapa tidak, ya nggak apa-apa. Kalau memang risikonya lebih kecil atau masalahnya lebih banyak daripada mudaratnya. Tapi kira-kira apa ya yang menyebabkan kalian semuanya ini sedang kuliah nih, tapi kok tiba-tiba punya ingin rasanya komitmen dengan orang, oke, nggak apa-apa saya
saya berumah tangga tapi sambil jalani kuliah gitu. Kira-kira apa anunya? Penyebabnya gitu loh. Kok sampai yakin mau oke, saya komitmen mau nikah gitu. Jika itu misalnya disuruh orang tua atau kehendak dari orang tua itu Ustaz, mungkin ingin menggapai ridho orang tua, jadi nurut sama orang tua. Dijodohkan gitu ya? Oke. Oke. Walaupun seandainya itu bukan pilihan hati gitu, enggak apa-apa? Enggak apa-apa asal dapat ridho orang tua. Oke, subhanallah, luar biasa. Kalau Uswah, andaikan itu apa yang kira-kira kok nggak apa-apa, saya mau berumah tangga gitu, walaupun sedang menjalani studi sebenarnya atau sedang kuliah lah. Alasan apa sih kira-kira kok bisa yakin gitu? Oke. Ya mungkin karena orangnya baik kan Ustaz. Orangnya baik. Oke. Tapi baik itu standar ya. Baik itu standar. Oke, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya itu sama, artinya bukan pertentangan ya. Artinya kalau menikah kemudian nggak kuliah, kalau kuliah, artinya kan bisa dijalani dalam hanya saja memang itu tidak mudah karena sedang menjalani dua kewajiban. Artinya dua tugas gitu. Dua tugas. Cuman kalau saran saya jangan dekat dulu dengan orang. Dekat orang. Kalau katanya kalau terlalu dekat tuh nggak kelihatan kekurangannya. Kalau nggak percaya ya lihat aja tangan sampean tapi agak lebih dekat ke mata. Penglihatan itu malah nggak kelihatan apa yang sedang dilihat. Mungkin itu. Tapi ya sangat luar biasa kalau mau menjalankan sesuatu walaupun itu hati berat cuman karena ingin mengharap ridho orang tua, itu menurut saya luar biasa. Dan saya meyakini itu adalah pintu keberkahan dan itu jalan yang terbaik. Walaupun ini saya cuman keyakinan saya tidak menganjurkan kepada siapa-siapa, tapi keyakinan saya seperti itu. Yang saya pahami di pesantren seperti itu. Oke, sekarang karena kalian udah nanya sama saya anggap selesai. Kalau memang nanti setelah kalian kuliah udah hebat, ya boleh masuk ke santri lagi, boleh diskusi yang lebih tajam dari itu yang lebih. Sekali-kali kalian perlu men-challenge saya. Apakah Ustadz Maftu masih sama aja dengan dulu, tak hebat? Nah, boleh di-challenge. Terakhir, kira-kira apa yang membuat kalian tuh berat meninggalkan pondok ini? Karena tanggal 19, 18 ya? 18 kalian wisuda. Apa? Berat nggak kalian meninggalkan ini? Berat. Apa kira-kira? Kok bikin berat tuh apa? Yang jelas bukan karena ya udahlah. Ya kira-kira apa? Apa Ki yang bikin berat? Kalau Ki apa? Kalau Ki itu perjuangannya dari awal pondok ini dibangun gitu kan Ustaz. Oke, Jadi berarti kenang-kenangannya tuh banyak banget gitu. Berarti ada alasan historis yang bikin Oki berat tuh ya. Lihat awalnya pondok ini kayak apa. Kan dari kelas 7 Oki ya? Iya. Dari kelas 7. Berarti dari Transito. Oh, dari transito. Ya, oke. Itu sangat masuk akal gitu. Sangat masuk akal. Memang kalau tahu sejarahnya itu kita lebih menghargai, bahkan artinya punya respek yang lebih terhadap suatu hal yang sampean tahu sejarahnya gitu. Itu yang bikin berat Ki ya. Oke, nanti kalau sudah hebat, udah lulus, datang ke sini main-main, sumbangkan pikirannya di pondok pesantren ini. Kalau Laila apa yang bikin berat? Kalau saya sih Ustaz, ya sama, kenangan bersama teman-teman, belajar DAC, belajar kitab gitu Ustaz. Seperti ya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman tapi pasti harus berakhir gitu. Oke. Sebenarnya nggak berakhir sih, cuman berbeda. Iya, berbeda tempat ya. Nuansanya udah beda. Oke. Kalau Uswah? Sama aja Ustaz. Sama dengan yang mana? Yang Oki apa yang Laila? Laila Ustaz. Laila. Seperti apa maksudnya? Kayak ada nggak kayak gini berat, cuman kalau disampaikan di podcast ini
nggak enak gitu? Iya, Ada? banyak. Oh banyak. Oh nggak boleh tahu salah satunya. Oh ya udah nggak apa-apa. Kalau nggak boleh tahu sama salah satu, oke. Mungkin itu aja ya. Nggak ada lagi kan pertanyaan? Enggak ada. Ustaz. Nggak ada lagi. Ya. Mungkin itu. Tapi video ini bisa aja kita nanti posting setelah apa? Setelah kalian wisuda, bisa jadi sebelum itu. Karena memang kami ramin dengan editor ini satu orang dan memang masih banyak kesibukan juga. Mungkin itu kami kalau pengurus atau guru itu tidak pernah menutup ruang komunikasi. Jadi komunikasi walaupun sudah keluar, menurut saya komunikasi itu harus tetap ada. Karena santri itu katanya sama dengan ranting. Guru itu sama pohonnya. Kalau ranting lepas dari pohonnya mati. Itu kata guru saya seperti itu. Makanya jangan sampai lepas. Kalau nggak bisa di sini, paling nggak kirim Fatihah buat pondok dan buat Sayyid, dan guru. Saya bukan guru, saya sahabat aja, teman kalian. Sama-sama merantau sini kan, kalian dari Kalbar, Pangkalan Lada, saya dari Jawa Timur. Madura itu Jawa Timur. Jangan dikirain Madura itu bukan Jawa Timur. Jawa Timur, Jatim, Jawa Timur. Mungkin itu aja. Oke, mungkin itu aja. Mungkin itu aja sobat-sobat santri. Mohon maaf karena memang malam ini kita spesial tidak bahas referensinya tidak mengambil dari kitab. Karena memang tujuannya ngobrol santai, dan memang biasanya kami itu sebelum take video itu ada belajar dulu. Karena ini memang belum sempat belajar juga, dan kalau sifatnya itu hukum memang kami rada-rada takut kalau tidak belajar terlebih dahulu, khawatir itu dikonsumsi oleh orang kemudian salah paham. Mungkin itu doa kami buat sobat santri, mudah-mudahan sehat selalu, sehat dan panjang umurnya nanti ketika pada saatnya, dan husnul khotimah. Hadinallahu yakum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.